Om Swastiastu. Semeton, saya mau bercerita tentang ayah-ayahan saya. Agar semeton tidak tandruh, dengan bakti dan keikhlasan saya, ngayahin semeton. Agar bisa keluar dari keterpurukan bumi ini, dan bisa selamat melewati zaman pengeleburan ini. Semua kepunyaan saya, sudah saya korbankan ke leluhur untuk membangkitkan beliau, ide betara leluhur yang paling terakhir yang kita akan cari untuk memohon keselamatan manusia semuanya dan keselamatan seluruh jagat raya ini lewat ritualnya dan berdasarkan titahnya. Apapun keberebehan bumi dan keberebehan manusianya, semua nantinya akan tertuju ke Panca Mahabhuta dan Sabta Petalanya di Siwaloka. Sebab di 12 Siwa Sakti yang ditugaskan membangkitkannya dari tahun 2008 sampai sekarang belum selesai semuanya karena tidak ada yang peduli dan percaya. 12 Siwa Sakti dibangkitkan di atas gunung laut yang di tengah hutan dan di tengah segara yang disebut Hyang Kailasa Batu Lumbang dalam tengahing segara, Sabta Petala yang bersingasana, ide betara Siwa Mahaguru untuk mencapainya melewati 11 tingkatan menuju ke Siwaloka. Melewati dari unsur Panca Mahabhutanya dan ke Sabta Petalanya, disinilah tempat manusia nantinya meritual dirinya untuk memohon kehidupan dari kesengsaraannya karena bumi lagi dibersihkan dan memohon sentana agar leluhurnya mau turun dari sangkan Paraning Tumadi. Adapun yang dititahkan dari leluhur untuk membangkitkan dari Tegal Penangsaran dan Brahma Caturmuka, yaitu tempat umat manusia cari selamat dari pengeleburan bumi agar umat manusia ada yang masih berbakti, menyeimbangi, pur, buah, suah, supaya masih ada banyak yang selamat. Dan tujuan umat manusia melakukan penyupatan Panca Mahabhutanya di Brahma Caturmuka supaya umat manusia bisa menyeimbangi huta dan dewanya di dalam dirinya, yaitu 10 aksara sucinya, Panca Mahabhuta, dan Panca Mahadewanya, segala macam penyakitnya pun akan lebur di tubuhnya. Setelah melakukan penyupatan, yang mantuk mepuayangannya akan dimunggahkan nyujur ke Siwaloka supaya umat manusianya dimercepada, tidak sakit-sakitan, dan bisa melaksanakan kesehariannya, menjalani hidupnya dengan baik, serta tidak kekurangan apapun juga. Dititahkan membangkitkan kawah cendera di muka, tujuannya berdasarkan sastra dan titahnya, yaitu teduhnya ide Betari Durga tahun 2016, ke dasar kawah sebagai pengganti, mengampuni dosa-dosa manusia, dosa para dewa, dosa-dosa para ditya, supaya bisa imbang, kebaikan dan keburukan. Agar buminya tidak pralaya, semua para roh di para dewa, para detya, untuk nyujur ke Siwaloka harus melakukan penebusan terlebih dahulu di kawah cendera di muka, maka banyak para dewa yang mau nyujur ke Siwaloka. Runtuh di kawah, kita pun melakukan pengangkatannya. Saya kira semua dewa, semua roh sudah langsung nyujur ke Siwaloka. Ternyata banyak yang runtuh para dewanya akibat letihnya sang jiwatman manusia, sehingga dewa yang mantuk mepuayangannya runtuh, maka banyak sekali manusia ngemu bebaik yang tidak mereka rasakan. Tidak terkecuali manusia yang tidak bisa menyeimbangi sang jiwatmanya dan sang paratma atmanya, baik itu spiritual atau manusia biasa, secara otomatis badannya memu penyakit bumi yang tidak bisa dirasakan. Begitu dia ketemu saya, terdeteksi dan ulat peklinyup di badannya. Inilah alik bumi, buminya melakukan pembersihannya karena keburukan dan kemunafikan menguasai bumi di seluruh dunia. Sekaranglah penyeimbangannya, waktunya telah tiba. Para dewa tidak bisa melindungi sentananya karena manusia diinabobokan oleh kutukan kelahirannya. Tidak memperdulikan kelahirannya, tidak peduli dewa yang mantuk mepuayangan dirinya, yang sedang runtuh. Akibat karakter manusianya, tidak mau menyeimbangi sang jiwatmanya dan sang paratma atmanya, akhirnya manusia dikuasai buta kala secara menyeluruh, yaitu kebahagiaan saja.
Selama 38 tahun bumi melakukan pengeleburan, penyeimbangan keburukan dan kebaikan. Sepintar apapun menyimpan kemunafikannya, sekaranglah waktunya akan menemukan kesengsaraannya lewat berbagai macam permasalahannya, baik digempur bencana alam maupun penyakit. Kalau manusia tidak mau menyeimbangi sang jiwatmanya dengan sang pratma atmanya, mereka tidak akan kuat menanggung beban kesengsaraannya. Banyak yang akan beralih jadi spiritual, tapi mereka egois dengan hafalan sastranya saja, tapi mereka tidak bisa membuktikan kebenarannya. Jadinya mereka hanya membakti saja, kemumai, sedangkan dewa yang mereka tuju sudah pada kembali ke Siwaloka karena bumi sedang diseimbangkannya. Itu manusia tidak akan ketahui, disebabkan diliput oleh egoisnya, maka akan banyak yang kedewan-dewan menjadi odgj. Dan banyak yang akan meninggal dengan jalan pintas. Selama ini umat manusia sangat senang ngaturin ayah. Baik ngayah menari, atau nguput bermantra atau mekidung, energinya menyebarkan penyakit, menyebarkan energi buruk di tempat sucinya di tempatnya ngayah. Dengan alasan ngaturin ayah supaya sehat, tapi kedatangannya tanpa penyupatan, sama halnya Neredin, leluhurnya yang bersingasana di sana, energinya menyebarkan penyakit. Itulah umat manusia tidak rasakan sakit sekarang, datang dari ngayah anak-anaknya pasti sakit. Itu yang terjadi sekarang, dan tidak ada yang mau menyeimbanginya. Semua itu hanya hafalan sastranya saja yang dikedepankannya, tanpa mau membuktikan hasil dari bacaannya, agar bisa merubah keadaan. Kenyataannya apa yang diharapkan? Semua hanya formalitas saja. Umat manusia mengharapkan gemah ripah, lo jinawi, tapi di balik yang tidak mereka ketahui, harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Kalau tidak ada biaya, tidak akan mendapatkan apa-apa. Begitu juga untuk mendapatkan keselamatannya, harus menyeimbanginya dengan ritual. Inilah yang akan sangat berat ke depannya. Para usada tidak akan bisa menyembuhkan pasinya. Para orang suci segala ritualnya tidak akan bisa mengubah keadaan, dan umat manusia banyak yang mengalami keruntuhan. Pada kesempatan sekarang, tidak ada yang peduli. Betul-betul mengkhawatirkan keadaan ke depannya, sebelum seimbangnya, keburukan dan kebaikan, dan alam semesta sebelum melebur yang menyebabkan ketidakseimbangan, yaitu manusia yang tidak pernah membayar hutang kutukan dosa kelahirannya. Bumi ini belum bisa damai. Berhubung masih ada kesempatan, manusia harus berbuat, melaksanakan titah kehidupannya, yang telah diberitahu lewat sakit yang dialaminya sekarang, menyeimbangi kehidupannya, dengan yang mantuk mepuayangannya, supaya tidak karmanya yang meleburnya. Janganlah berbuat, setelah kehancuran melandanya, semuanya akan sia-sia, apapun yang diperbuatnya, sebelum kehidupannya menemukan kesengsaraannya, dibersihkan oleh alam semesta ini, harus terlebih dahulu berbuat untuk menyeimbangkan sang jiwatmanya. Demikian saya sampaikan, perjalanan pergerakan perputaran bumi ini selama menjalani titah beliau, yang harus disampaikan untuk keselamatan umat manusianya, lewat menjalani tatwa susila, upacara, agar umat manusia mau ikhlas, berkorban menyeimbangi leluhurnya. Suksma.